Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bugani Movie, kali ini Bugani Movie akan berbagi alur film Battle Through the Heaven. Nah, untuk alur filmnya ini sedikit unik karena perpaduan antara versi Battle Through the Heavens yang biasa kita nonton dan saat ini sudah season 5 dengan Battle Through the Heaven versi origin. Kedua versi ini sebenarnya sama saja. Keduanya sama-sama diangkat dari novel yang sama, yakni novel Battle Through the Heavens. Karakter antara kedua versi pun sama, namun perbedaannya terletak pada cara menyajikan film saja. Kalau di Battle Through the Heavens versi season, itu alur ceritanya sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga kata-katanya lebih simpel, mudah dipahami, dan tentu nilai histori dari pemeran utamanya, Xiaoyan, lebih dapat. Mengapa demikian? Karena dalam Battle Through the Heavens versi season diperlihatkan Xiaoyan sejak masih anak-anak hingga dewasa. Sementara untuk Battle Through the Heavens versi origin, cerita awalnya sama, tapi untuk karakter langsung pada Xiaoyan yang sudah dewasa. Sementara jalan ceritanya bahkan untuk dialog atau percakapannya hampir 100% ikut versi novelnya. Nah, untuk yang Bugani Movie sajikan mengambil materi dari keduanya untuk menyajikan, meski ke depan mungkin hanya berupa spoiler, tapi diharapkan menjadi yang terbaik bagi sahabat Bugani Movie. Namun sebelum kita masuk pada alur filmnya, intro dulu. Oke, sebelum kita mengulas tuntas bagaimana prosesi kehancuran Mystic Cloud atau sekte awan berkabut, yang saat ini pemimpinnya adalah Yun Yun yang pernah dekat secara pribadi dengan Xiaoyan, kita flashback lagi tentang perjalanan Xiaoyan hingga mencapai titik sekarang ini. Film animasi Battle Through the Heavens adalah serial film animasi Donghua yang menceritakan tentang satu benua yang mengandalkan kekuatan, di mana siapa yang kuat maka dia akan mendapat posisi atau bahkan sangat dihormati. Xiaoyan sendiri lahir sebagai anak yang berbakat. Dia berasal dari keluarga klan Xiao. Anak dari ketua klan Xiao itu sendiri, yakni Xiao Zhan. Ibunya Xiaoyan meninggal di saat Xiaoyan masih kecil, dan saat meninggal, ibu Xiaoyan meninggalkan cincin hitam untuk Xiaoyan. Sebelum menggunakan cincin ini, Xiaoyan adalah anak yang berbakat dan menjadi kebanggaan klan Xiao. Bahkan di usianya yang ke-9 tahun, dia sudah berhasil berada pada tingkatan Dou Ziki atau Dou Disiplin tahap akhir. Nah, sekedar diketahui, pada benua Douqi, tingkat kekuatan dibagi menjadi 12 tingkatan. Yang pertama atau tingkat dasar adalah Dou Ziki atau Dou Disiplin. Tingkat yang kedua adalah Dou Ze atau Dou Practitioner. Yang ketiga adalah Dou Si atau Dou Master. Yang keempat adalah Dou Dou Si atau Dou Grandmaster. Tingkat kelima Dou Ling atau Dou Spirit. Tingkat keenam adalah Dou Wang atau Dou King. Tingkat ketujuh adalah Dou Huang atau Dou Emperor. Nah, untuk tingkat Dou Huang di benua Douqi atau di wilayah Kekaisaran Jiama masih sangat langka. Orang-orang yang berada pada tingkatan ini masih sangat sedikit. Contohnya seperti Hai Bodong, temannya Xiaoyan, dan Yun Yun di Mystic Cloud. Tingkat ke-8 adalah Dou Zong atau Dou Ancestor. Tingkat ini untuk wilayah Kekaisaran Jiama itu sangat sedikit. Yang sudah berada pada tingkatan ini itu tetua Mystic Cloud, Yun San, dan Ratu Medusa. Untuk tingkat ke-9 ada Dou Zun atau Dou Venerate. Tingkat ke-10 adalah Ban Sheng atau Half Saint. Tingkat ke-11 adalah Dou Sheng atau Dou Saint. Serta yang tertinggi atau tingkat ke-12 adalah Dou Di atau Dou God. Nah, dalam setiap tingkatan dibagi menjadi 9 bintang. Artinya, untuk naik ke tahap selanjutnya, misalnya dari Dou Ziki atau Dou Disiplin ke Dou Ze atau Dou Practitioner, harus mencapai Dou Ziki 9 bintang dulu, baru bisa ke tingkat Dou Ze. Oke, kita flashback lagi. Xiaoyan termasuk anak yang berbakat dan sangat dicintai klannya. Namun mimpi buruk bagi Xiaoyan ketika dia berumur 10 tahun. Xiaoyan tidak bisa lagi meningkatkan kultivasinya atau kekuatannya. Setiap douqi atau energi yang dia kumpulkan pasti akan hilang entah kemana, mengakibatkan dia tidak bisa naik tingkat lagi. Kondisi ini pun membuat dia kerap mendapat ejekan. Nah, yang selalu memberikan dukungan adalah Xiao Sun Er, gadis cantik yang tumbuh bersama Xiaoyan di klan Xiao. Meskipun ternyata latar belakang dari Xiao Sun Er enggan untuk dibicarakan orang, seperti hal yang tabu untuk dibicarakan, meski itu adalah ayah Xiaoyan sendiri sebagai ketua klan Xiao. Nah, selain tekanan karena Xiaoyan tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya, ada masalah baru yang muncul dan menambah beban Xiaoyan. Masalah tersebut adalah hadirnya Nalan Yanran dari klan Nalan yang membatalkan perjodohan secara sepihak dengan Xiaoyan.
Ternyata perjodohan keduanya ini adalah kesepakatan antara kakek Xiaoyan dan kakek Nalan Yanran sebagai ketua klan masing-masing pada saat itu. Kakek Nalan dan kakek Xiaoyan adalah sahabat baik. Nah, agar hubungan keduanya terus berlanjut sampai anak cucu, dijodohkanlah cucu keduanya yakni Xiaoyan dan Nalan Yanran. Si Nalan Yanran ini adalah salah satu praktisi yang jenius. Sebagai anak yang memiliki bakat, dia diterima di sekte Mystic Cloud. Karena bakatnya ini, Nalan akan menjadi penerus sekte di kemudian hari. Kemudian, karena Nalan merasa dia akan memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari, sementara calon suaminya yakni Xiaoyan saat ini telah menjadi orang yang tidak berguna karena kehilangan bakat, sehingga secara sepihak dia ingin membatalkan perjodohan ini. Xiaoyan tentu tidak terima, bukannya dia tidak ingin melepas Nalan Yanran karena parasnya yang cantik. Tapi menurut Xiaoyan, hal ini juga merupakan penghinaan bagi ayahnya sebagai ketua klan Xiao. Mendengar ini, maka Nalan Yanran memberi waktu 3 tahun kepada Xiaoyan. 3 tahun kemudian, Xiaoyan harus datang ke sekte Mystic Cloud untuk melawan Nalan Yanran. Jika Xiaoyan kalah, maka secara resmi Nalan akan mengumumkan batalnya perjodohan mereka. Sementara, jika Nalan yang kalah, dia siap menjadi budak Xiaoyan selama-lamanya. Mendapat tantangan itu, Xiaoyan tentu depresi, sebab mengingat kondisinya saat ini. Namun di tengah-tengah kekalutannya, tiba-tiba dari dalam cincin pemberian ibunya muncul suara dan sosok tubuh jiwa. Sosok ini kemudian menjadi guru misterinya Xiaoyan. Namanya Yao Lao. Dia adalah seorang praktisi jenius pada masanya. Namun entah kenapa, tiba-tiba dia hanya berupa tubuh jiwa yang kemudian bersemayam di dalam cincin peninggalan ibunya Xiaoyan. Dan tentu keberadaan Lao Yao di cincin Xiaoyan selama 3 tahun terakhir yang membuat Xiaoyan tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Douqi yang dikumpulkan Xiaoyan diserap habis oleh tubuh jiwa Yao Lao yang tertidur. Karena hal ini pula, maka Yao Lao akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Sebagai rasa terima kasih, Yao Lao akhirnya mengangkat Xiaoyan menjadi murid dan membantunya untuk berkultivasi lagi. Nah, beruntung bagi Xiaoyan, selain praktisi di dalam dunia Douqi, ternyata Lao Yao juga adalah seorang alkemis, sehingga Xiaoyan bisa belajar sekaligus. Nah, ketika Xiaoyan belajar lewat bimbingan Yao Lao, perkembangannya sangat pesat. Bahkan orang-orang klan Xiao dibuat kagum saat acara untuk mengukur kekuatan. Xiaoyan telah mencapai Douze 7 bintang atau 7 duan. Tentu saja melihat perkembangan putranya, Xiaozan sangat senang, sebab harapan penerus klan telah muncul kembali. Setelah Xiaoyan bangkit kembali oleh Yao Lao, dia dibawa keluar dari kota Wutan tempat klan Xiao menetap. Maksud Yao Lao agar Xiaoyan lebih memahami dunia luar dan lebih fokus belajar untuk meningkatkan Douqi dan kemampuan alkemisnya. Saat keluar dari kota Wutan, ini menjadi berkat tersendiri bagi Xiaoyan. Dia terus berlatih keterampilan bertarungnya, dan saat dia memasuki hutan untuk berburu hewan iblis, tentu untuk kebutuhan kultivasi sampai dengan bahan pembuatan pil guna keterampilan alkemis, tanpa sengaja dia bertemu dengan Xiao Xixian, seorang perempuan cantik namun bermasalah dengan tubuh racunnya. Xiaoyan mau membantunya, tapi dia keburu meninggalkan Xiaoyan, entah apa alasan pastinya. Dan si Xiao Xixian ini nantinya bakal menjadi salah satu karakter yang akan membawa pengaruh besar kepada Xiaoyan dan benua Douqi pada akhirnya. Tapi itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan keberuntungan Xiaoyan tidak sampai di situ. Wanita cantik lain yang bertemu Xiaoyan tanpa sengaja adalah Yun Yun. Saat itu Yun Yun juga sedang mencari item dari binatang iblis Raja Singa. Namun dia terluka parah. Dia kemudian diselamatkan oleh Xiaoyan. Nah, di sini rupanya mereka saling suka. Bahkan Xiaoyan rela berkorban nyawa untuk membantu Yun Yun atau Yun Xi nama samarannya. Xiaoyan terluka parah karena ini, tapi pertemuan keduanya sangat singkat. Karena tugas sekte, akhirnya Yun Yun pergi meninggalkan Xiaoyan dengan meninggalkan kenang-kenangan berupa kain armor kepada Xiaoyan. Oke, lanjut. Dalam pelatihannya termasuk alkemis, oleh Yao Lao, Xiaoyan harus mempunyai inti api surgawi. Xiaoyan sebenarnya sudah punya inti api, yaitu api ungu, tapi ini bukan jenis api surgawi. Sedangkan untuk menjadi alkemis harus mempunyai api surgawi. Sehingga atas petunjuk dari peta misterius, maka mereka Xiaoyan dan Yao Lao bergegas ke gurun pasir di wilayah kekuasaan klan ular yang dipimpin Ratu Medusa. Ternyata api ini pun harus diperebutkan dengan banyak pihak. Salah satunya adalah Ratu Medusa sendiri. Dia juga ternyata memanfaatkan inti api teratai hijau ini untuk menembus batas dari Do Huang atau Do Emperor ke tingkat Do Zong atau Do Ancestor. Selain untuk menembus, maksud daripada Ratu Medusa
untuk menjadikan dirinya menjadi abadi sebagai manusia biasa. Tapi karena apinya terlalu kuat sehingga tubuh Medusa tak bisa menahannya, dia berubah menjadi jiwa ular 7 warna yang masuk ke cincin spasial Xiaoyan. Dalam momen perjalanannya ini, Xiaoyan juga bertemu dengan Dao Huang Hai Bodong. Dia terkena kutukan Medusa mengakibatkan daukinya merosot tajam. Dia berubah menjadi sangat tua, dan Xiaoyan berjanji untuk membantunya membuat pil asal Hai Bodong bisa menjadi pengawalnya selama 1 tahun. Ini awal persahabatannya dengan Hai Bodong. Apalagi dengan bantuan daripada pil yang dibuat oleh Xiaoyan, ternyata tubuh Hai Bodong kembali lagi ke umurnya sebelum terkena kutukan dari Medusa. Lanjut lagi, Xiaoyan akhirnya bisa menyerap inti api surgawi teratai hijau. Bahkan dia berlatih untuk menggabungkan inti api ungu dan hijaunya, dan berhasil mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame yang memiliki daya ledak yang sangat menakutkan. Nah, setelah itu, untuk menguji sejauh mana perkembangan keterampilan alkemisnya, Xiaoyan kemudian mengikuti Grand Meeting Alkemis. Di tengah-tengah kegiatan tersebut, Xiaoyan yang menggunakan topeng dan menggunakan nama samaran, yakni Yan Xiao, berhasil juga menyembuhkan kakek Nalan Yanran. Dengan itu, dia juga mendapat hadiah besar, yaitu item untuk pil obat maupun untuk meningkatkan Douki, serta dia juga berhasil menjadi juara Grand Meeting Alkemis. Xiaoyan mendapat banyak sumber daya termasuk item untuk pil Hai Bodong dan untuk pembuatan pil guna membangkitkan Yao Lao gurunya Xiaoyan.